dipakai tidur, keluarin kaki, tiba-tiba sampai aja. Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Danif, dan kali ini kita akan bahas modifikasi di Toyota Alphard ini. Jadi kemarin kan banyak yang bilang, Bang, Alphardnya didiemin aja, dikosongin aja. Ya memang awalnya ini mobil punyanya Om Second gitu kan. Terus gue pakai karena ada di kantor gue kan Om Second naruhnya. Kok enak ya? Ya udah akhirnya kita bayarin, dan mobil ini yang jadi apa ya? Dari Juli itu kilometer 65.000. Kita pakai sekarang 86.000. Udah dipakai sampai ke Malang, bolak-balik Klaten, kemarin aja dari Semarang. Udah berapa kali nih ke Semarang nih. Gue kalau ke Semarang itu berangkat pagi, pulang sore biasanya. Berangkatnya tuh subuh, habis subuh berangkat, sampai sana jam 11-an, kerja sampai sore baru pulang. Secepat itu gitu. Nah, mobil ini gue modifikasi dikit-dikit untuk kenyamanan dan penampilan sedikit lah. Ya, kenapa? Karena ini mobil buat keluarga. Gue nggak pengen modifikasinya itu mengurangi kenyamanan, apalagi bikin nggak enak jadi mobilnya. Nah, mulai dari pelek ya. Ini pelek kita pakai Wetsport SA55M buatan Jepang, ambil second. Dan pelek ini sengaja kita cuma naik satu aja dari 17 ke 18. Karena kita cuma naik 1 inci, kita masih bisa pakai ban dengan profil 50 yang tebal. Ini kita pakai Bridgestone Potenza 235-550 R18. Sebenarnya nyari Turanza, karena Turanza itu kan lebih buat comfort ya, lebih empuk dan lebih enak, suaranya lebih kedap gitu. Kalau Potenza ini dia gripnya lebih bagus, baik untuk wet ataupun dry. Emang sih gripnya jadi enak banget, cuma suara sama keempukannya nggak sebagus yang Turanza. Jadi ya 11-12 lah. Cuma nyari Turanza dari kemarin nggak ketemu di mana-mana, padahal udah buka aplikasinya ternyata tetap aja nggak ada. Oke, lanjut. Nah, Wetsport ini dia punya kelebihan, selain dari buatan Jepang, kuat dan ringan, dia itu penggabungan antara cast wheel sama forge. Alloy itu kan ditempa sampai jadi bentuk pelek, dipres dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, kalau casting itu tuh dicetak. Jadi si metalnya itu dijadikan liquid dulu, terus ada cetakan, habis itu dituang tuh metal tadi ke dalam cetakan. Setelah jadi, yaudah itu jadi cast wheel. Nah, ini gabungan antara kedua itu. Jadi untuk bentuk depannya ini pakai casting. Jadi dia itu metalnya beda sama velg casting biasa. Setelah jadi, untuk yang memanjangnya itu di forge. Jadi di press pakai mesin yang diputer gitu ya. Sampai akhirnya jadi kayak gini. Makanya dia jadi lebih ringan, tapi harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan forge. Dia bilangnya itu namanya AMF, Advanced Metal Forming. Dan desainnya ini yang gue suka, dia itu mendesain ini ada V-shape-nya di sini. Itu untuk membuat peleknya itu jadi lebih ringan. Jadi bukan cuma sekedar didesain doang, tapi dia ngambil desain yang paling pas buat dapetin keringanan sama kekuatan. Dan kalau cast wheel itu kan biasanya pecah ya. Kalau misalkan ketabrak atau apa, ini biasanya bengkok. Jadi masih repairable. Lanjut, itu tadi pelek sama ban. Ini bannya katanya ada yang komen kayaknya kurang keluar deh. Kalau kita kasih spacer tambahan, takutnya nanti mentok. Berhubung ini dipakai buat mobil tempur, fungsi itu nomor 1. Baru ngomongin duty. Jadi menurut gua, walaupun dia katanya kurang keluar, menurut gua itu udah paling pas lah buat mobil ini. Terus eksterior lain nggak ada yang diubah. Lampu waktu itu pernah mati, yang sebelah kanan apa kiri lupa. Akhirnya kita ganti bohlamnya ke yang motor di Bandung, Lumen Slide. Oke, sekarang ke dalam. Oke, sekarang masuk ke dalam. Jadi ini ada beberapa part yang dijual sama Autonet Parts di sini, mulai dari setirnya. Ini kita pakai setir bawaannya. Aduh, ini lagunya apa sih nih? Oke, mulai dari setirnya ya. Ini setir bawaannya bukan Alphard. Kalau Alphard itu dia silvernya sampai bawah. Ini punyanya Land Cruiser Prado atau Land Cruiser yang 200 yang terbaru. Dia setirnya kalau nggak salah bentuknya kayak gini, dan ini ada adaptive cruise controlnya. Nah, setir sebelum ini itu polosan banget ya, belum pakai kulit, terus nggak ada tombol sama sekali kecuali buat ngatur display di sebelah sini. Jadi kalau kita mau ngatur audio itu harus pencet-pencet. Hari gini gitu kan,
Toyota tuh yang ATPM itu agak pelit ya. Jadi untuk tombol-tombol setir aja nggak dikasih. Nah sekarang karena diganti, jadi sekarang kita mau naikin volume itu bisa dipencet, mau skip atau previous track, mau ganti mode, ini udah bisa semuanya lah. Nah setir ini kemarin harganya berapa ya? Lupa gue, 8,5 juta kalau nggak salah di Autonet Part. Terus ini kemarin kita ganti lampu interior. Jadi lampunya ini kita ganti warna putih sekarang. Jadi yang di sini, sama di sini juga buat AC-AC, sama buat di AC bagian tengah itu kita ganti dari warna hijau ke warna putih biar lebih elegan, biar rasanya lebih baru. Ya cuma ini masih belum fix ya, karena kita lagi nyoba antara lampu yang terang sama yang lampu yang agak redup. Ternyata bagusan yang agak redup. Ini kalau dari setir kelihatan nih, ini lampu yang warnanya redup, ini lampu yang lebih terang. Nah makanya ini kita belum kita kasih tutupannya, belum dipasang, karena nanti mau dibongkar lagi, kita ganti yang cahayanya lebih redup, yang sebelah kanan ini. Terus juga nanti kita tambahin cruise control, cuma ini belum terpasang. Jadi memang Toyota ini part-partnya itu bisa plug and play ya. Cruise control tinggal kita masukin di sebelah kanan, kita nyalain, jalan. Tombol setir, jadi kita tinggal tempel-tempel doang gitu. Termasuk buat ini nih, gue juga baru tahu nih, buat displaynya, ini kita mau ganti itu tinggal pencet di sini nih. Atau kita pencet yang pencet tengah tuh bisa tuh. Jadi antara tombol enter ini sama ini sama. Tapi ya karena ini model yang zaman dulu, tombol atas bawah kiri kanannya nggak berfungsi buat yang speedometer. Kalau buat audio, kanan kirinya, volume naik turun, modenya, angkat telepon, ini masih bisa tuh. Tuh, pencet telepon langsung keluar telepon. Padahal ini head unitnya, dia tuh nggak ada option buat ngatur ini, nggak ada option buat ngatur apa tuh namanya, setting si tombol audio, beda sama head unit aftermarket, tapi dia udah bisa gitu. Nah kalau kita mau ganti lampu-lampu dari setir atau dashboard sama panel di sini ya, itu kenanya sekitar 2,5 juta. Ya agak mahal. Kenapa? Karena kita mesti bongkar sih. Harga lampunya nggak mahal, tapi harga bongkarnya itu yang mahal. Bongkar ini, ya kayak bongkar dashboard lah jadinya. Terus kita ke belakang yuk. Terus ada aksesoris yang sebenarnya gua hindarin karena gua nggak begitu suka. Cuma ternyata akhirnya gua pasang juga karena ada fungsinya. Jadi waktu kemarin gue pulang dari Malang itu kan pagi ya. Terus masih agak-agak ngantuk gitu kan, mau tidur. Wah ternyata kalau matahari dari samping itu silau. Jadi kita nggak bisa tidur. Terus saya tanya, kan udah pakai kaca film solar guard bang. Kaca film itu bukan mengurangi sinar matahari, bukan mengurangi kesilauan. Tapi kaca film itu membuat dalamnya itu kabin adem. Jadi cahayanya masuk, tapi panasnya dia dipantulkan, ditolak sama si kaca film. Jadi jangan salah. Nah, untuk menutup sinar matahari yang masuk gitu kan, pas kita lagi tidur enak-enak gitu kan, waduh silau banget, nggak asik gitu ya. Ya tidak lain kita harus pakai shade yang bisa ditarik dari bawah, atau kita pasang ini gorden seperti ini. Nah, gue sebel banget sama gorden, terutama buat teman-teman yang punya Nissan Serena C24 gitu ya. Itu kan berisik ya kalau lagi jalan, ini kan gelopak gitu kan. Jadi gue bilang ke Noval kan yang ngurusin Autonet Part ya. Coba deh lu bikin custom buat si Alphard gorden yang nggak berisik, ya kan? Ini ada suaranya sedikit sekali kalau kita geser. Tapi kalau gini, nah ini nggak berisik, nggak ada kecek gitu. Itu kan rese ya kalau lagi naik mobil ada kecek gitu, suara apa namanya, suara gorden tuh nggak asik ya. Nah ini nggak ada suaranya dan juga kualitasnya bagus. Ada berbagai macam warna sih, sesuai bar order. Dan kalau kalian mau pesen ini kalau nggak salah harganya 3 juta, agak mahal memang. Cuma ya kualitasnya nggak bohong sih. Dan ini karena custom ya, mungkin Noval mesti datang dulu ngukur kacanya baru bisa dipasang gitu, kurang lebihnya seperti itu. Dan ternyata pasang gorden ini cukup mengasihkan juga, karena kalau misalkan kita malam-malam gitu ya, kita mau nyalain lampu kabin, itu kan dalam tuh kayak akuarium ya, kelihatan dari luar ya. Nah pakai gorden ini, pas kita nyalain lampu di dalam pas malam hari, itu nggak kelihatan gitu. Dan gue juga nggak pasang yang di depan ya, karena kalau yang di depan itu agak ganggu. Jadi gue pasangnya di bagian sini, di sini, sama di bagian belakang sana. Nah mungkin buat teman-teman yang mau pasang kaca gorden buat paling belakang, ada baiknya pakai spion belakang itu yang pakai kamera, kayak misalkan Nissan Terra atau Alphard yang baru. Kenapa? Karena
Pas sudah ditutup gordennya seperti ini, dari spion tengah itu ya nggak bisa kelihatan. Sama aja bohong. Untung pas mundur kita ada kamera parkir. Udah sih itu aja, memang modifikasinya nggak begitu banyak. Lebih ke arah fungsional dan kenyamanan. Sama ini nih. Ini bawaan dari expander kemarin ya, ini gue pindah ke sini karena ini enak banget bantalnya, beda emang custom. Ini dari Om Ferry karena waktu itu bikin si expander kan di Om Ferry ya. Tapi karena dia bawaannya buat expander, dia nggak nyampe nih, kurang panjang. Jadi gue pasang begini. Nah, gue pasang begini, udah deh, dipakai tidur, keluarin kaki, tiba-tiba sampai aja. Udah enak banget nih mobil. Makanya gue keluar kota sekarang kan lagi corona gini, gue menghindari naik pesawat ya. Enakan naik mobil pakai driver. Kita perjalanan malam, pagi udah sampai, bangun seger. Tapi nggak semua orang bisa tidur di dalam mobil sih. Ada yang udah tidur di dalam mobil tetap aja paginya nggak bisa seger. Kalau gue kebetulan bisa. Ya udah, itu aja mungkin video kita kali ini. Buat teman-teman yang pengen beli part-part tadi, itu bisa ke @autonetpart. Nanti langsung aja kontak ke Noval kalau misalkan mau dibikin custom buat kordennya atau setirnya pengen yang model Fortuner atau Innova, bisa ke sana langsung dan kita bisa datang ke rumah. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Ridho Hanif. Terima kasih telah menonton. Bye.